Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kembali saya Pendeta Veralina Lahiwu menjumpai saudara-saudara lewat media YouTube. Saat ini kembali saya akan men-share kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Markus pasal 6 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-44. Di mana bagian firman ini menjadi bahan perenungan kita di minggu yang berjalan dari tanggal 2 Juni sampai tanggal 8 Juni 2024. Saudara bersyukur ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan boleh berada di bulan yang baru, bulan Juni, awal bulan yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita. Mari buka bersama bagian firman Tuhan ini, dan kita membaca bagian ini diberikan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara bersyukur kembali saya boleh menjumpai lewat media yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat menyampaikan firman Tuhan. Semoga dimanapun Bapak Ibu berada, terus ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih bagi saudara-saudara yang terus mengikuti channel ini. Biarlah terus dukung dan terus mengikuti channel Pendeta Veralina, dan biarlah channel YouTube ini boleh terus jadi berkat bagi saudara-saudara semua. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini sangat menarik. Mengapa saudara-saudara? Karena ini satu-satunya cerita mujizat yang ditulis di 4 kitab. Ya, ada di Matius, Markus, Lukas, dan juga kitab Yohanes. Ada banyak cerita mujizat, tetapi tidak semua ditulis dalam 4 kitab Injil ini. Namun ini adalah satu-satunya cerita mujizat yang ditulis dalam 4 kitab. Diawali bagian firman yang kita baca ini
sekembalinya rasul-rasul dari pelayanan mereka dan kembali berkumpul dengan Yesus. Dikatakan di ayat 30, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Apa itu, saudara? Kalau kita baca bagian firman Tuhan, perikop sebelum perikop ini, kita melihat di situ, saudara, bahwa para rasul ini diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan firman supaya ada banyak orang hidup dalam pertobatan. Bahkan mereka juga melakukan banyak keajaiban, hal mujizat yang luar biasa. Mereka melakukan hal ajaib, mereka melakukan hal-hal yang spektakuler, saudara. Ya, ini satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh para murid, yaitu mereka mengusir setan, mereka mengoleskan minyak pada orang sakit dan menyembuhkan orang sakit. Ini luar biasa apa yang mereka kerjakan ini, para rasul ini. Dan ketika mereka mengalami hal ajaib ini selama dalam pelayanan, mereka memberitahukan semua itu kepada Yesus. Dan saudara, pada waktu itu Yesus mengajak para rasul ini untuk pergi ke seberang danau, ya. Kalau dalam pembacaan Markus ini tidak disebutkan tempat yang mereka tuju itu adalah tempat apa. Tapi kalau dalam kitab Lukas disebutkan di situ ini adalah sebuah kota yang bernama Betsaida. Saudara, Yesus mengatakan kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Jadi maksud mereka untuk pergi ke seberang danau Tiberias atau disebut dengan Danau Galilea atau Danau Kineret ini. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, mereka bermaksud untuk beristirahat di sana, ya. Jadi mereka pergi ke tempat itu untuk istirahat. Karena dikatakan oleh firman Tuhan di sini bahwa banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Artinya mereka menghadapi banyak orang pada saat itu, sehingga Alkitab mencatat sehingga makan pun mereka tidak sempat. Sama dengan orang, saudara, kalau kerja padat, ya, kadang dalam tugas tanggung jawab kepadatan aktivitas, kadang orang lupa makan, ya. Karena lupa makan, nggak sempat makan, akhirnya asam lambung, ya, mah menyerang, saudara, ya. Makanya jangan lupa makan, saudara. Nah, dalam aktivitas yang ada, Yesus pun menginginkan bersama dengan para rasul untuk pergi ke seberang danau, mereka menyendiri supaya di situ mereka boleh beristirahat. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, memang itu ada saat di mana orang untuk bekerja, ada saat untuk melayani, ada saat untuk mengerjakan pelayanan, ada saat untuk orang beristirahat. Makanya kalau waktu istirahat, pakailah waktu itu untuk beristirahat. Jangan waktu istirahat so kerja, so lelah kerja, waktu untuk beristirahat kurang dah buka-buka HP, ya, sampai so lupa untuk beristirahat. Makanya tidur tidak cukup, ya, akhirnya harus sakit, saudara. Nah, ini bagian firman Tuhan di sini mengatakan kepada kita bahwa Yesus dan para rasul bertujuan pergi ke seberang danau untuk beristirahat di sana, saudara, ya. Bapak Ibu Saudara, namun kalau kita melihat di ayat 33 dikatakan, tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Bayangkan saudara-saudara, Yesus dan para rasul pergi ke seberang danau. Tujuan mereka di sana menyendiri untuk beristirahat. Tetapi orang banyak ini ketika mereka melihat Yesus dan para murid bertolak ke seberang danau, dorang su tahu mau pergi mana dorang ini. Jadi saudara, dorang iko, ya, dorang pergi melintasi jalan darat.
dikatakan mereka melintasi jalan darat. Saudara yang diberkati Tuhan, saya baca satu buku ya, dikatakan bahwa jarak yang ditempuh ketika naik perahu ya, jadi Yesus dan para murid melintasi danau dengan perahu, itu jaraknya 4 mil. 4 mil itu kalau disalin ke kilometer, saudara, itu jaraknya sekitar 6,4 kilometer ya. Dan ketika melintasi dengan jalan darat ya, ini yang dilakukan oleh orang banyak. Mereka berjalan melintasi danau itu, saudara-saudara ya, mereka jalan kaki, itu dikatakan jaraknya 10 mil. Nah 10 mil ini itu berarti 16 kilo dorang harus berjalan. Kalau dari tempat saya di Madibir ini 16 kilo itu dari sini pergi ke Kauditan, saudara-saudara ya. Kalau di Bitung ini dari Air Tembaga ke Tangkoko itu 16 kilo. Jauh ya saudara, cukup jauh. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka berjalan memang sangat jauh, tetapi dengan penuh semangat mereka berjalan melintasi daratan saat itu, saudara, hanya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Semangat orang banyak ini begitu luar biasa, saudara-saudara. Hanya untuk berjumpa dengan Tuhan mereka harus berjalan jauh, nyak pusing dorang, saudara. Yang penting dorang ketemu dengan Yesus. Ini satu hal yang luar biasa. Marda apa orang sekarang so ada kendaraan asing malas ngopi ibadah, saudara ya. So ada kendaraan motor, so ada oto mempermudah orang supaya ada hosa bajalang, asing malas. Orang baru berjalan 1 kilo so lelah, so mengeluh, saudara ya. Mereka jalan 16 kilo, ini satu hal yang luar biasa ya. Tapi semangat mereka untuk mencari Tuhan ini luar biasa. Makanya saudara, dalam kehidupan kita jangan malas cari Tuhan ya. Orang kalau ada ibadah, biar di sebelah rumah lemar, kalau dia so tegang dengan game, dia so tegang dengan bauni ya, apalagi kalau misalnya ada tinju hari Minggu, setengah mati itu ibadah, biarlah di Birman, biar cuma sebelah rumah 5 langkah setengah mati, saudara. Makanya kita pun harus punya semangat seperti orang banyak ini. Sekalipun jauh 16 kilo, mereka semangat berjumpa dengan Yesus. Bahkan saudara, ketika mereka jalan kaki ya, mereka yang sampai duluan. Dikatakan di Alkitab, waktu Yesus akan mendarat, melihat bahwa orang banyak ini tunggu-tunggu Tuhan, saudara. Ini luar biasa, saudara-saudara ya. Orang yang lebih dulu sampai, so banyak tuh orang, saudara ya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, mar orang kadang-kadang so ada tuh kadim, mar masih berjalan ngale-ngale, saudara ya. Sebenarnya kalau so ada tuh kadim ya, ada tuh istilah lebih baik batunggu kadim daripada kadim yang batunggu. Tapi kalau bagi saya, saudara, lebih baik kadim batunggu ya, daripada tunggu-tunggu pak kita, saudara. Tapi luar biasa, saudara. Makanya kalau so ada kadim, jangan berjalan ngale, mesti dia lari, saudara, supaya cepat mau sampai. Ya, apalagi kalau kadim-kadim on time ya. Biar 1-2 orang langsung mulai, saudara-saudara. Memang terlambat, paling kurang Riki dipegang piring, saudara. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, ini satu hal yang luar biasa. Mereka dorang tunggu-tunggu Pak Tuhan Yesus, saudara. Ketika Tuhan Yesus akan mendarat bersama dengan para rasul. Bayangkan saudara, mereka pergi untuk istirahat. Tapi istirahat itu diusik oleh orang banyak. Bapak ibu saudara, saya bertanya, kalau orang mau istirahat dan diganggu oleh orang lain, pasti orang akan kesal, betul ya. Bahkan mungkin orang pasti marah, saudara. Kalau misalnya mau tidur, kontompe anak ganggu, pasti kesal ya. Adek bermain sana, mama mau tidur dulu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau orang biasa pasti kesal, bahkan mungkin marah.
Apalagi kalau sakit gigi, saudara ya. Saudara yang diberkati Tuhan, beberapa hari ini saya sakit gigi ya. Selama saya umur sudah 35 tahun ini, baru ini saya sakit gigi. Ternyata sakit sekali saudara ya. Makanya kan tuh ada tuh orang yang bilang tuh statement, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Mar kita pikir-pikir, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati saudara. Mar lebih baik jangan dua-dua ya. Jangan sakit gigi maupun sakit hati, karena sakit-sakit sekali. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti orang langsung naik darah kalau ada orang mau ganggu tuh istirahat saudara. Pasti orang kesal ya, pasti orang grel ya. Tapi saudara, berbeda dengan Yesus. Mereka akan pergi untuk beristirahat. Tapi Yesus tidak kesal, dia tidak marah. Tapi Alkitab mencatat saudara, dalam bagian firman yang kita baca saat ini, dikatakan di ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus tidak kesal, Yesus tidak marah. Dia naik darah saudara. Tapi Alkitab bilang, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Luar biasa saudara-saudara. Ya, luar biasa. Belas kasihan ini dimiliki oleh Yesus Kristus. Ini pelajaran yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini. Kalau backing sesuatu harus digerakkan oleh belas kasihan. Jangan digerakkan karena keterpaksaan. Jangan digerakkan karena ada maunya saudara. Kita harus punya hati, memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan terhadap orang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa. Sobanyak ada tunggu-tunggu Pak Yesus saudara. Ya, kenapa Yesus tergerak hatinya oleh karena belas kasihan? Karena dikatakan dalam firman Tuhan ini, dikatakan di sini bahwa karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Bayangkan saudara, ya, banyak orang yang ikut waktu itu. 5.000 orang laki-laki, belum tambah yang perempuan, di anak-anak. Ada yang datang, mungkin ada yang sakit, ada yang membutuhkan pertolongan. Apa yang mereka alami waktu itu luar biasa saudara. Sehingga pandangan Yesus kepada mereka, Yesus memandang mereka dengan penuh belas kasihan. Karena orang-orang ini seperti domba tanpa gembala. Makanya Bapak Ibu Saudara, domba tanpa gembala itu fatal akibatnya saudara. Ya, fatal kalau domba soalnya ada DP gembala. Karena mungkin ya, gembala so sibuk dengan bisnis saudara. Mungkin gembala so sibuk kerjanya, ndak ada waktu mau lihat DP domba, apalagi mau urus DP domba-domba saudara. Ya, domba banyak yang so tabiar, banyak yang so tak urus. Makanya saudara, mau jadi apa itu di kolom kalau gembala nyanda ada waktu untuk DP domba-domba, ya. Mau jadi apa itu persekutuan? Ada salah satu anggota jemaat, ya. Dia bilang begini, pendeta, patorang pe kolom cuma torang dan torang tuh dah hadir, tuh persusnya ndak ada, tuh penatua dan diakennya ndak ada. Saudara, mau jadi apa itu pelayanan kalau tuh gembala-gembala sunya datang di dalam persekutuan kong lihat DP domba-domba. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mar bukan jemaat di sini saudara, di sana ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada domba-domba semua so datang di gereja. Misalnya ya, jadwal kolom menyanyi membawa puji-pujian, semua domba so ada.
Napa DP gembalanya ndak ada, cari-cari gembala tasono di padang, saudara-saudara. Fatal ketika domba tanpa gembala, saudara. Makanya kalau ada gembala-gembala model begini, nanti Tuhan yang urus, saudara. Tapi bersyukur dalam kehidupan kita, kita punya gembala agung, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan menuntun dan menyertai kehidupan kita. Makanya saudara, domba tanpa gembala itu bisa tersesat. Tuhan Yesus adalah gembala kita. Maka dari itu, kalau kita memiliki gembala yang adalah Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan berada di jalan yang benar. Domba bisa tersesat tanpa gembala karena bisa salah arah, bisa salah jalan. Sebab gembala yang akan menuntun domba itu di jalan yang benar, di jalan yang baik, mengarahkan domba untuk menikmati kehidupan. Dan tadi saya katakan, Yesus adalah gembala kita. Untuk itu, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan yang adalah Sang Gembala Agung, supaya kita tidak tersesat menjalani kehidupan ini. Dan kita harus bersedia hati mau dituntun oleh Sang Gembala Agung supaya ada di jalan yang benar. Saudara, kedua, domba tanpa gembala tidak akan dapat makanan, ya, karena tidak bisa menemukan padang rumput. Kalau tidak bisa makan, tidak menemukan padang rumput untuk dimakan, saudara, maka domba itu pasti lemah. Domba itu nyana akan kuat. Makanya tanpa gembala, tanpa Tuhan, torang ini domba itu lemah, saudara. Makanya bersama Tuhan kita pasti kuat. Makanya Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Torang akan kuat ketika torang bersama dengan Tuhan, saudara, ya. Karena Tuhan yang akan menguatkan kita. Kalau tanpa Tuhan, torang pasti lemah. Torang yang akan kuat, saudara. Ya, ketiga, tanpa gembala, domba itu tidak ada yang melindungi. Jika ada bahaya yang mengancam, habis itu domba, saudara. Ya, ancaman penyamun, bahaya serangan binatang buas. Makanya, saudara, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita tidak bisa menjalani hidup sendirian tanpa Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber perlindungan. Berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Amin, saudara. Nah, ketika dalam bagian firman ini Yesus mulai mengajarkan banyak orang, banyak hal kepada mereka, saudara-saudara. Ayat 35 sampai 44, ya. Dikatakan, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah mereka pergi. Saudara, kalau pakai tompe bahasa, ya, murid-murid ini sebenarnya bilang begini, Tuhan, semua malam ini suruh pulang jopa dorang, ya, supaya dorang mau riki beli makanan di jalan pulang, di desa-desa atau di kampung-kampung dekat sini, ya. Karena survei, ya, so survei ini yang hadir ini 5.000 orang, saudara, 5.000 orang laki-laki, belum tambah yang perempuan, nih anak-anak, saudara, ya. Maka dari itu, ya, dong bilang suruh pulang jo Tuhan, ya, semua malam ini. Ini tong survei ini ada sekitar 5.000 orang laki-laki ini. Deng doi 200 dinar ini mau kasih makan pada orang ini, nyana mau cukup, saudara-saudara, ya. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini reaksi murid berbeda dengan reaksi Tuhan, ya. Ini yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini. Kalau kita baca di sini, saudara, ya, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan. Selanjutnya ayat 37, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Saudara yang diberkati Tuhan, ya, ini yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, reaksi
para murid berbeda dengan Yesus. Ya, kalau dalam kitab Yohanes, Filipus bilang begini, Tuhan, 200 dinar ini mau kasih keluar doa ini untuk mau beli roti pada orang. Bahkan mungkin gak cukup, saudara-saudara. Ya, karena 200 dinar, 1 dinar itu 1 hari. Upah 1 hari orang bekerja, saudara. Kalau sekarang upah harian itu rata-rata berapa? 100.000 atau 150.000 ya. Kalau dia 150.000 atau 200.000, ada yang bas 200.000 ya 1 hari. 200.000 itu kali 200 hari kerja itu 40 juta, saudara. Ya. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan di sini, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Artinya para murid mau bilang bahwa apa yang mereka miliki itu tidak mampu, tidak cukup untuk orang banyak ini. Mereka mau katakan kepada Yesus. Reaksi para murid ini, orang mau bilang bahwa semua yang ada 4 orang tidak cukup sama sekali untuk orang banyak ini, saudara-saudara. Ya, tapi saudara, ini yang anehnya para murid, ya. Makanya dalam bacaan ini kenapa dikatakan sisanya 12 bakul, 5 roti tambah 2 ikan. Ya seharusnya kalau 5 tambah 2 7. Kenapa 12 bakul, saudara? Karena ada 12 murid dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus ini sebenarnya ditujukan kepada para murid. Mengapa, saudara? Mujizat ini bukan untuk orang banyak. Sekalipun yang menikmati adalah orang banyak, tetapi mujizat ini diperuntukkan bagi para murid. Makanya sisanya 12 bakul, saudara. Ya, kenapa? Karena saudara, para murid, para rasul ini, dorang ini baru balik dari melakukan hal ajaib di ayat 30. Dorang baru dari usir setan, ya. Dorang baru menyembuhkan orang sakit. Dorang baru membuat orang bertobat, saudara. Ada banyak hal ajaib yang telah dikerjakan oleh para rasul. Tetapi ketika diperhadapkan dengan kondisi demikian, dengan realita kenyataan yang ada, mereka meragukan kuasa Tuhan. Bayangkan dong bilang suruh pulang jo pada orang. Ya, bayangkan saudara. Ya, dong bilang aduh, suruh pulang jo pada orang ini. Ya, mau cari di mana roti banyak ini mesti makan pada orang 200 dinar. Ya, nggak cukup ini. Bahkan mau cari di mana untuk sebanyak ini memberi mereka makan, saudara-saudara. Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini fatalnya para murid, saudara. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus sanggup untuk melakukan mujizat yang ada pada waktu itu, ya. Apalagi realita yang ada, ini 5 roti dan 2 ikan, saudara. Ini versi Yohanes. Ini dapat anak kecil. Dong cari ada makanan, ada berapa roti, dong cari dapat anak kecil, saudara. 5 roti dan 2 ikan. Ini satu hal yang, aduh, nggak mungkin ini, saudara, ya. Ini mustahil ini. Pemikiran yang ada pada waktu itu 5.000 orang laki-laki. Ini satu hal yang, tapi Yesus katakan di sini kepada mereka di ayat 37, kamu harus memberi mereka makan. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, paling para murid dalam hati, ya, ini 5.000 orang ini. Jamba kusedu Tuhan, 5.000 ini. Ya tuh saudara-saudara, mau ambil di mana tuh roti? Sementara yang periksa dan cari cuma ada 5 roti. 5.000 ini saudara. Ya, kalau 5 kali 5, 25. Kalau 25 orang, ya, mar ini 5.000 orang. Berapa kali lipat dari 5 roti untuk diberikan makan, saudara. Saudara yang diberkati Tuhan ini, kalau 5.000 orang, kalau dia hitung kepala, satu kepala 50.000, ya ada berapa ratus juta yang harus dibayar untuk memberi mereka makan, saudara. Makanya saudara, para murid bilang, Tuhan, suruh pulang jo pada orang, ya, suruh pergi jo pada orang.
Mau cari di mana roti banyak ini? 5.000 ini. Ya, ini para bikin sekepala pat orang jo. Suruh pulang jo pada orangnya sanggup orang mau kasih makan. Dengan 200 dinar ini belum tentu cukup saudara. Ya, pikir orang mau kasih keluar doi banyak 200 dinar saudara, 40 juta. Ya, pikir orang. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tapi reaksi Yesus berbeda dengan para murid saudara. Yesus bilang kamu harus memberi mereka makan. Saudara yang diberkati Tuhan. Mungkin para murid berpikir bagaimana mau kasih makan saudara. Tapi tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan Allah. Makanya saudara jangan membatasi kuasa Tuhan dengan keterbatasan kita. Kita mungkin terbatas tapi Yesus tidak terbatas. Amin. Fakta berkata tidak mungkin, tapi Yesus membuat itu menjadi mungkin. Percayalah saudara. Ya, bagi para murid 200 dinar terlalu banyak untuk dikeluarkan. Untuk memberi makan 5.000 orang. Bahkan mungkin mereka berpikir 200 dinar mungkin tidak akan cukup. Tapi bagi Yesus 5 roti dan 2 ikan itu cukup saudara. Makanya apapun keadaan kita seharusnya ketika kita memiliki Yesus itu sebenarnya lebih dari cukup di dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan. Waktu para murid bilang suruh pulang. Suruh pulang jawab pada orang Tuhan. Tapi Yesus bilang mesti kasih makan. Mungkin para murid tidak peduli dengan apa yang dialami oleh orang banyak saudara. Para murid tidak peduli kalau mereka lapar. Para murid tidak peduli apa yang mereka butuhkan. Tapi Yesus sangat peduli dengan apa yang mereka butuhkan saudara. Dengan apa yang mereka alami. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan. Orang lain mungkin seperti para murid yang tidak tahu kondisi kita. Orang lain mungkin seperti para murid yang tidak peduli kalau orang ini susah. Kalau orang ini lagi mengalami kesusahan. Mungkin saat orang membutuhkan pertolongan, meminta tolong, tidak ada yang menolong saudara. Mungkin kita dalam keadaan sulit. Kita dalam keadaan menderita. Orang lain tidak peduli dengan kita. Tapi saudara, ada satu pribadi yang sangat peduli dengan kita dan sangat mengasihi kita. Dia adalah Yesus Kristus yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Dia tahu, dia mengerti apa yang kita alami. Dia mengerti kesusahan dan kesulitan kita. Dia tahu pergumulan kita. Makanya ada tuh lagu, dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami, ya. Yesus tidak pernah tidak peduli dalam kehidupan kita. Dia selalu peduli, saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya kepada Yesus, mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. 5 roti dan 2 ikan. Alkitab catat, waktu mereka mengumpulkan sisa makanan yang ada, sisanya adalah 12 bakul. Saudara, artinya apa? Para murid lupa bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Para murid lupa hal ajaib yang mereka lakukan dalam pelayanan itu karena Yesus. Kadang-kadang dalam turun kehidupan saudara, ketika kita diperhadapkan dengan realita, dengan kondisi yang buruk, dengan keadaan yang tidak baik-baik saja, kita diperhadapkan dengan kenyataan yang mungkin membuat kita merasa tidak ada jalan keluar. Seperti para murid mau bikin bagaimana ini, saudara? Ya, ini 5.000 orang, caranya bagaimana? Orang terbatas dengan pemikiran kita. Orangnya akan sanggup, saudara. Tapi kita punya Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia Allah yang sanggup memberikan pertolongan. Maka dari itu saudara,
Jangan seperti para murid ketika menghadapi persoalan, ketika diperhadapkan dengan fakta realita yang ada. Jangan torang lupa bahwa torang memiliki Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang sanggup mengerjakan mujizat-mujizat dan keajaiban di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, Alkitab mencatat bahwa semua orang itu makan sampai kenyang. Nggak ada yang terlewati, saudara. Semua kenyang, ya. Orang kalau makan tagantung ya sedap, saudara. Tapi Yesus memenuhi perut mereka, saudara. Makan sampai kenyang. Yesus lakukan itu karena Yesus mengasihi orang banyak ini. Yesus pun mengasihi kehidupan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu persoalan hidup kita. Makanya orang jangan lupa bahwa ada satu pribadi yang sanggup menolong kehidupan kita. Jangan lupa bahwa kita memiliki Yesus Kristus yang berkuasa dan kuasanya tidak terbatas. Makanya saudara, saat kita percaya, saat kita berdoa, di sana akan terjadi mujizat. Waktu Yesus melakukan mujizat, dikatakan dalam firman Tuhan di saat ini, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, dan dibagikan supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Saudara, berdoa. Apapun yang kita alami, berdoa. Mungkin kita belum melihat mujizat karena orang malas berdoa. Orang tidak berseru, orang tidak berdoa di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini kita sempat putus asa karena mungkin Tuhan belum jawab tong doa. Tapi saudara, jangan berhenti berdoa, karena Tuhan pasti mengerjakan mujizatnya dalam doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Percayalah saudara. Semoga firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sangat memberkati kami. Biar firman ini mampu kami kerjakan dalam kehidupan kami. Menyadarkan dan mengingatkan kami bahwa kami memiliki Yesus Kristus yang kuasanya tak terbatas, yang selalu ada memelihara dan menyertai kehidupan kami. Dan Yesus sanggup memberikan pertolongan dari setiap apa yang kami alami. Dan kami percaya mujizat Tuhan masih berlaku dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang menyaksikan, mengikuti channel Pendeta Viralina ini. Biar semua mereka diberkati oleh Tuhan dengan kuasa-Mu. Dan biar Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan mereka semua. Terpujilah nama Tuhan, doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Demikianlah saudara-saudara, semoga firman ini memberkati kita semua. Dan bagikan video khotbah ini. Jangan lupa subscribe, tulis komentar-komentar, dan jangan lupa bagikan video ini sehingga ada banyak orang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.